Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan Gohan dan Alazin akhirnya dimulai. Keduanya melakukan pertarungan sengit dengan benturan kekuatan yang amazing. Tapi Gohan menyadari kalau Alazin memiliki kekuatan yang besar, dan berkali-kali Gohan menjadi samsak tinju bagi makhluk itu. Keduanya melakukan istirahat dulu sebentar untuk mengisi tenaga masing-masing. Tapi Alazin yang nampaknya baik-baik saja meremehkan Gohan yang sudah kelelahan. Dia menanyakan apakah Gohan sudah menyerah dan memilih untuk menyerahkan nyawanya pada makhluk tersebut. Mendengar itu sontak membuat Gohan semakin kesal. Dia nggak terima diremehin terus seperti ini, tapi dia juga merasa nggak bisa mengalahkan Alazin. Alazin akhirnya pada kesimpulan bahwa seperti yang dia bayangkan, Gohan adalah orang yang menyedihkan dan juga lemah. Katanya, Goku telah menjadikan Gohan sebagai orang yang gak berguna seperti ayahnya sendiri. Kemudian, Gohan turun ke hadapannya dan lalu bersiap akan menggunakan jurus andalan ayahnya, yaitu Super Kamehameha. Gohan sudah muak diremehin dan dihina begitu. Dia gak peduli jika dia mati saat mencoba, tapi pasti Gohan akan menghabisinya. Alazin hanya tersenyum sambil memuji Gohan yang setengah benar dalam ucapannya. Di situ, baik Gohan maupun Alazin bersiap untuk melancarkan serangan masing-masing. Gohan mulai menciptakan teknik Super Kamehameha itu dengan kekuatan yang dahsyat. Tapi Alazin menegaskan kalau mereka sama sekali nggak pernah belajar dari sebuah kesalahan, di mana teknik yang sama dengan kekuatan seperti itu nggak mungkin bisa mengalahkannya. Terang sendiri mengakui kalau Kamehameha itu pasti nggak bakalan cukup kuat pada Alazin. Entah apa yang sebenarnya Gohan rencanakan, kita akan segera tempe. Tanpa ragu, Gohan segera melepaskan tembakan Super Kamehameha itu yang menghasilkan laser besar. Melihat laser itu datang, Alazin malah menunjukkan senyuman congak, seolah meremehkan apa yang Gohan lakuin. Dan ketika sampai, Alazin menahannya santai menggunakan kedua tangannya. Dia seperti bermain-main dengan Gohan karena ingin menunjukkan perbedaan jauh antara kekuatan mereka. Melihat itu, Gohan sedikit merasa penasaran bagaimana Alazin bisa menahannya, bahkan dengan wajah yang masih menunjukkan ketenangan. Jadi, Gohan menambah lagi daya kekuatan pada lasernya dan berharap bisa mendorong Alazin sampai ke alam baka. Tapi seperti dugaan, Alazin tetap meremehkan kekuatannya. Bahkan dia bertanya apa cuman segitu kekuatan yang Gohan miliki. Dia minta Gohan mengerahkan seluruh kekuatannya demi memaksa Alazin menggunakan seluruh kekuatannya juga. Gohan yang nampak sudah kewalahan terpaksa mengerahkan lagi daya kekuatan pada lasernya hingga laser itu semakin besar. Alazin yang gak gentar sama sekali mengatakan setelah dia bertemu dengan orang-orang seperti G-Factor, membunuh orang lemah lainnya pasti akan sangat membosankan. Cuma dengan G-Factor lah dia bisa bermain-main. Mendengar itu, Gohan gak akan pernah biarkan Alazin menyakiti orang lain lagi. Gohan bertekad akan menghentikan Alazin di sini selamanya sampai tetes darah penghabisan. Di situ, Gohan mengerahkan seluruh kekuatan yang dia miliki hingga membuat muka Alazin yang tadinya congak kini berubah menjadi terkejut. Gohan menambahkan lagi kekuatannya pada laser itu hingga semakin besar dan luas. Trunks yang menerima dampaknya saja sontak terhempas terbang melayang jauh. Untuk Alazin, dia masih bisa bertahan meski sekarang sudah mengapitkan kedua tangannya. Alazin nampak nggak percaya ledakan kekuatan ini memberikan dampak yang besar padanya. Hingga akhirnya terjadi ledakan super besar dengan sinar yang sangat terang, bahkan sampai menyinari bumi. Setelah ledakan tersebut, Gohan langsung terjatuh dengan kelelahan yang parah. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya pada serangan tadi. Gohan merasa ini sudah berakhir, apa yang diemban oleh Goku telah dia selesaikan dengan baik. Namun tidak seperti yang Gohan harapkan, Alazin ternyata masih hidup. Meski saat ini tangannya sudah menerima luka yang parah akibat serangan Gohan yang luar binasa. Di situ Gohan gak habis pikir, padahal dia sudah mengerahkan seluruh kekuatan, tapi kenapa Alazin masih hidup? Gohan melongo melihat ini. Dia yang sudah kehabisan tenaga tentu gak mungkin bisa bertarung lagi. Sementara Alazin juga memuji kekuatan Gohan yang luar biasa. Dia berpikir Gohan memiliki kekuatan tersembunyi yang belum keluar semua daripada yang dia sangka.
Nggak pernah terbayangkan olehnya kalau Gohan bisa memberikan luka pada kedua tangannya ini. Nah, tapi Alazin sadar kalau Gohan telah kehabisan semua kekuatannya sekarang. Jadi, ini adalah kesempatan yang bagus untuknya. Gohan nampak merasa kesal, dia nggak bisa berbuat apapun untuk menghadapi makhluk itu lagi. Alazin melapisi tangannya dengan energi yang sepertinya dia berniat menyembuhkan tangannya lagi. Alazin menegaskan inilah kemampuan unik yang dia miliki, dapat menyembuhkan luka apapun dengan sangat mudah. Untuk membuatnya mendapatkan luka seperti ini, Gohan harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Jadi, baik Gohan maupun Goku, bagi Alazin mereka sama-sama mengecewakan dan gak berguna. Sekarang, gak ada lagi yang sanggup untuk mengalahkannya. Di istana kami sendiri, Denden nampak mencemaskan Gohan yang gak berhasil mengalahkan Alazin. Bahkan setelah semua ini, Alazin bisa memulihkan tubuhnya dengan mudah. Tiba-tiba, buku tempat di mana Piccolo latihan bergerak-gerak sendiri. Dan kemudian, buku itu memancarkan cahaya yang sangat terang yang bahkan mengelilingi istana kami. Piccolo keluar dari dalam buku itu, dia sepertinya telah berhasil menyelesaikan latihannya dengan baik. Piccolo yang sadar Gohan dalam bahaya, segera meluncur dengan kecepatan tinggi melewati Dende di sana. Di tempat pertarungan, Alazin kembali meremehkan usaha keras yang Gohan lakuin, di mana semua itu hanya menjadi sia-sia saja. Baginya, Gohan hanyalah kantong darah dan otot yang menyedihkan serta tidak berguna. Mendengar itu, Gohan dan Trunks nggak bisa berbuat apapun, dan sepertinya mereka akan pasrah untuk dibunuh. Sekarang, Alazin berniat untuk membunuh mereka berdua, karena dia harus segera mendapatkan banyak reiki demi mengembalikan tubuh sempurnanya lagi. Namun tiba-tiba, ketiganya merasakan ada aura ki yang mendekat ke tempat mereka. Gohan dan Trunks mengetahui siapa pemilik aura ki ini, yaitu adalah Piccolo. Piccolo meluncur sangat cepat dan kemudian dia mendarat di tempat mereka. Alazin, Trunks, dan Gohan tercengang melihat kedatangan Piccolo dengan aura baru yang dimilikinya. Saat ini, Piccolo menggunakan pakaian baru yang dicampur sirip seperti sel. Piccolo berdiri tegak di tempat itu tanpa mengekspresikan apapun. Melihat gurunya datang, Gohan mengungkapkan kesenangannya. Piccolo selalu datang menyelamatkannya. Piccolo nggak ingin bicara dulu pada Gohan. Dia menegaskan akan mengurus makhluk itu dulu. Kakek tua yang masih menonton dari awal pertarungan menyadari kalau Piccolo sekarang bukanlah Piccolo lemah seperti sebelumnya. Untuk Shin, dia masih ragu dengan peningkatan pada Piccolo. Ditambah, Piccolo nggak mungkin bisa mengalahkan Alazin yang sangat kuat. Wah, ngeremehin banget ya. Piccolo yang berdiri tegak di hadapan Alazin membuat makhluk itu penasaran apakah Piccolo ingin melawannya seperti yang lain. Dari ingatan Vegeta di kepalanya, Alazin menegaskan kalau Piccolo bukanlah tandingannya. Namun, Piccolo nggak ingin menjawab apapun. Dia cuma minta Alazin untuk segera meninggalkan tubuh Vegeta. Alazin cukup terkejut Piccolo tahu dia ada di dalam tubuh Vegeta. Namun, dia tegaskan kalau dia betah di sini dan gak mau pergi. Mendengar itu, Piccolo bertekad harus mengeluarkan Alazin secara paksa dengan kekuatan yang dia miliki sekarang. Gohan yang belum tahu seberapa kuat Piccolo sekarang menganggap kalau Piccolo gak mungkin bisa mengalahkannya. Trunks juga setuju dengan Gohan. Jadi, dia minta Gohan untuk bersama-sama membantu Piccolo menyerang Alazin. Tapi tiba-tiba, Piccolo melepaskan kekuatan yang sangat besar sebagai seorang Super Namekian sejati. Gohan dan Trunks merasakan kekuatan dahsyat tersebut dan akhirnya tahu kalau Piccolo yang sekarang telah berbeda dengan yang dulu. Jadi mereka memilih untuk berdiam diri dulu sambil melihat apa yang bisa Piccolo lakuin. Untuk Alazin, dia masih santai dengan kekuatan Piccolo karena merasa kekuatannya nggak akan tertandingi. Namun tiba-tiba Piccolo menggunakan kecepatan nggak terlihat yang dalam sekejap Piccolo berhasil menghajar wajah Alazin menggunakan tendangan madun. Di situ, Alazin sontak terpental melayang jauh dan berakhir tubuhnya mencium tanah. Melihat hal ini, sontak membuat Gohan dan Trunks nampak nggak menyangka Piccolo benar-benar telah menjadi sangat kuat. Alazin berusaha bangkit lagi dan nampak nggak menyangka juga dengan Piccolo. Piccolo sendiri nggak mengatakan apapun dan cuma melihat kebangkitan Alazin. Alazin berkata kalau tadi hanyalah serangan keberuntungan di saat dia lagi lengah. Tapi dia tegaskan kalau hal seperti itu nggak akan pernah terjadi lagi.
Pada akhirnya, Piccolo akan dia kalahkan. Dengan cuek, Piccolo menantang Alazin untuk melihat siapa yang akan menang pada akhirnya. Alazin sontak menjadi jengkel, beraninya Piccolo berkata seperti itu. Dia nggak bakalan biarin Piccolo bertindak seenaknya begini. Dengan tegas, Piccolo bilang berdebat sama Alazin adalah hal yang gak penting dia lakuin. Trunks menyadari kalau Piccolo pasti sudah melakukan latihan gila yang gak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sekarang, Piccolo telah menjadi sangat kuat sebagai seorang Super Namekian sejati. Gohan berpikir ada yang lebih dahsyat dibandingkan semua itu. Trunks penasaran apa maksudnya. Gohan menjelaskan Piccolo yang menjadi jauh lebih kuat itu adalah benar, dengan selisih yang sangat luar biasa. Piccolo telah melakukan latihan di luar pelatihan normal. Karena kalau latihan biasa, kekuatannya mungkin masih berada di bawah mereka berdua. Sekarang hampir segalanya telah berubah pada Piccolo. Gohan yakin Piccolo pasti punya alasan untuk berpikir bisa menang melawan makhluk itu. Di tempat lain, Alazin juga berpikiran demikian. Baginya, Piccolo nggak seperti kebanyakan G-Factor yang pernah dia hadapi sebelumnya. Sesuatu tentang Piccolo tampaknya telah terputus-putus dan mengalir yang entah bagaimana Alazin sendiri nggak tahu. Jadi cara satu-satunya adalah mengecek Reiki Piccolo untuk mendapatkan informasi tentang apa yang sebenarnya Piccolo punya. Setelah dicek, tiba-tiba alangkah terkejutnya Alazin saat mengetahui bahwa aura Reiki Piccolo sangatlah luas. Sudah lama sekali Alazin gak pernah melihat Reiki yang begitu luas dan besar seperti Piccolo. Hanya dua makhluk yang bisa memiliki Reiki sebesar itu, yang keduanya adalah dewa dan penyihir. Selain itu, orang biasa nggak mungkin memilikinya. Untuk Piccolo, dia ingin mendapatkan penjelasan apa tujuan Alazin sebenarnya sampai harus datang ke semesta yang rendah seperti ini. Padahal, dia tahu Alazin adalah mantan penguasa 3 semesta. Mendengar itu, Alazin sontak terkejut bagaimana Piccolo tahu kalau dia adalah dewa iblis tertinggi yang menguasai banyak semesta. Piccolo menjelaskan kalau dia bisa membaca pikiran teman-temannya berkat info yang diberikan oleh kakek Kaioshin. Jadi Piccolo bisa tahu siapa sebenarnya Alazin. Kemudian Piccolo membuka jubahnya dan siap akan melakukan pertarungan serius. Lawan Piccolo sekarang adalah seorang dewa iblis yang memiliki kedudukan sangat tinggi di kalangan para dewa. Dan Piccolo akan melakukan apa yang akan dia lakukan untuk mengalahkannya. Karena Alazin sendiri belum mendapatkan tubuh sempurnanya, jadi kekuatannya masihlah lemah. Kemudian Piccolo dan Alazin bersiap untuk melakukan pertarungan babak akhir. Sebelum itu, Piccolo mengatakan bertarung dengan Alazin adalah hal yang sangat lucu. Sehari sebelumnya, bertarung melawan Alazin merupakan hal yang menyeramkan yang bisa membunuhnya. Alazin penasaran apa yang membuat hari ini berbeda dibandingkan hari sebelumnya. Nah, Piccolo menceritakan beberapa waktu yang lalu seorang penyihir datang ke planet ini untuk mencari masalah. Dia nggak memiliki banyak kekuatan dan fisik. Penyihir tersebut adalah Alazin. Tapi Piccolo ingat para dewa pun curiga terhadap fisiknya saat itu. Alazin penasaran lalu apa hubungannya dengan semua ini. Piccolo tegaskan Alazin adalah dewa iblis yang sangat tinggi dan memiliki sihir yang di luar batas semua iblis. Meski demikian, Alazin sangatlah bodoh sampai harus datang ke bumi dulu. Karena di sini Piccolo tegaskan kalau sekarang dia pun adalah seorang Super Namekian yang memiliki kekuatan sihir. Setelah itu, Piccolo memulai serangan cepat pada makhluk itu. Alazin nampak sangat kaget dan gak percaya kecepatannya setinggi ini. Alazin berusaha menahan pukulan yang Piccolo lancarkan, tapi Piccolo terus menggencarkan banyak serangannya. Alazin sampai terdorong mundur. Dia nampak kewalahan menahan gempuran yang sangat keras, ditambah serangannya ini tidak normal. Alazin mengira kalau Piccolo adalah penyihir tipe tempur yang menggunakan sihirnya untuk meningkatkan gerakan serta keterampilan bertarungnya. Karena nggak bisa bertahan lagi, Alazin memilih untuk segera kabur ke belakang. Tapi Alazin bersiap untuk melakukan serangan balik. Alazin berpikir kalau Piccolo adalah penyihir petarung, maka dia nggak perlu takut. Semua sihirnya terfokus pada dirinya sendiri. Dia nggak bisa merapal atau melawan mantra seperti yang Alazin bisa. Untuk Piccolo, dia penasaran apa yang ingin Alazin lakukan. Ternyata, Alazin menembakkan sebuah serangan laser besar yang digabung dengan energi sihir. Piccolo menahannya sekuat tenaga, yang kemudian Piccolo menggunakan sebuah pelindung dari energi sihirnya.
Dengan demikian, serangan Alazin bisa dia tahan hingga nggak mengenainya sedikit pun. Alazin sungguh merasa terkejut bagaimana Piccolo bisa menahan laser gabungan ini. Tiba-tiba, Piccolo membalikan lagi laser Alazin hingga mengarah balik pada makhluk itu. Dan akhirnya, dengan menggunakan lasernya sendiri, Alazin sukses dihancurkan oleh Piccolo hingga menjadi debu. Melihat hal tersebut, baik Gohan maupun Trunks nampak sangat begitu kaget. Nampak Piccolo tersenyum tipis setelah berhasil mengalahkannya. Tapi di sini nggak ditunjukin Vegeta ikut mati atau tidak. Dan kemungkinan kalau cuma Alazin yang tewas. Dan ceritanya berakhir sampai sini saja guys. Ini mungkin masih season pertama dan kita tunggu saja semoga ada season atau volume selanjutnya, yaitu pertarungan G-Factor melawan anak-anak Rigor. Untuk yang punya rekomendasi anime atau manga seru lainnya, komen saja di bawah ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.